Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mulai masuk kepada materi dasar ya tentang ilmu tajwid ini. Kita akan belajar dari Iqra kembali, tapi Iqra-nya berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin memperlihatkan tools atau buku yang akan kita gunakan untuk belajar. Jadi disarankan nih teman-teman semua memiliki buku yang seperti ini ya. Ini untuk teman-teman semua yang ingin memilikinya. Mungkin buku-buku seperti ini tidak dijual bebas di toko-toko kitab ya. Ini kita dapatkan dari At-Tartil. Untuk teman-teman semua yang ingin memiliki, silahkan hubungi di deskripsi ya. Di deskripsi nanti tim kita akan follow up dan akan memberitahukan caranya seperti apa. Baik. Yang harus dimiliki adalah Iqra. Pertama Iqra. Iqra, kenapa kita harus memiliki ini? Karena nanti kita akan belajar makharijul huruf. Makharijul huruf, mad dan lain sebagainya, dan kita akan bermula dari sini, ya. Kita akan bermula dari sini. Walaupun saya yakin semua sahabat ini yang ikutan di sini karena usianya pun beragam ya, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada bahkan yang bapak-bapak gitu ya, ibu-ibu gitu. Jadi untuk huruf hijaiyah pasti semuanya sudah mengetahui gitu maksudnya ya. Semuanya pasti sudah tahu huruf hijaiyah. Akan tetapi cara pengucapannya yang kadang-kadang kita belum tepat. Contoh misalnya huruf da gitu ya. Nah, sering kita mengucapkan huruf da. Dadi du. Padahal ketika kita tahu makhrajnya, ternyata bukan di situ da, tapi di depan sedikit. Dadi du, beda sekali. Ya, kemudian huruf misalnya huruf ja ya, jaji jubaje. Ketika kita nggak tahu, maka kita sembarang ja ya, itu kan berbeda. Sebuah kesalahan yang kemudian tidak pernah kita koreksi. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kelas ini kita semua bisa perlahan-lahan sedikit-sedikit mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, yang insya Allah mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa lebih baik dalam membaca Al-Quran. Jadi yang pertama adalah yang harus dimiliki oleh teman-teman semua adalah Iqra ya. Yang kedua adalah metode kunci. Nanti di dalam metode kunci ini kita akan lebih mudah untuk memahami hukum-hukum dalam ilmu tajwid ya. Nah, di sini sudah dipetakan semuanya. Sudah dipetakan, insya Allah kita akan lebih mudah mempelajarinya dengan metode kunci ini. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah panduan ilmu tajwid aplikatif ya. Pedoman Daurah Al-Quran. Nah, ini di sini lengkap semuanya dibahas. Mulai dari awal sampai akhir semuanya dikupas di sini. Mulai dari keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mentadaburi Al-Quran, keutamaan menghafalkan Al-Quran, sampai kemudian hal-hal yang terkecil, wakaf dan lain sebagainya semua dibahas di sini. Jadi saya harapkan teman-teman semua memiliki buku-buku ini untuk memudahkan kita dalam belajar. Baik, teman-teman sekalian, itulah sekilas informasi untuk teman-teman semua. Kita akan coba mulai masuk kepada materi yang pertama. Kita akan mempelajari makharijul huruf terlebih dahulu, karena ilmu tajwid ini cukup kompleks yang harus kita pelajari. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf yang mensifati huruf-huruf tersebut gitu, dan lain sebagainya. Kalau makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf. Itulah makharijul huruf. Nah, seperti misalnya contoh a, ba, ta, tadi da, ja itu memiliki tempat-tempatnya tersendiri, tidak serta-merta kemudian mengucapkannya hanya diucapkan begitu saja tanpa ada tempat yang kemudian harus kita posisikan. Nah, makanya kita harus mempelajari makharijul huruf terlebih dahulu agar senantiasa kita mengucapkan membaca Al-Quran, membaca huruf-huruf dalam Al-Quran ini sesuai dengan tempatnya. Baik, yang pertama nanti saya akan tampilkan di sini ya. Akan tampilkan untuk saat ini mungkin teman-teman belum memiliki Iqra-nya, belum memiliki buku-bukunya. Saya akan tampilkan di sini. Teman-teman semua pelajari apa yang ditampilkan di sini, tapi dengan harapan next teman-teman semua memiliki buku-bukunya supaya lebih enak belajarnya nanti teman-teman di rumah masing-masing. Baik, kita mulai dengan huruf A. Huruf A. Nah, makharijul huruf A, makharijul huruf dari huruf A ini adalah tempatnya di dalam tenggorokan bagian bawah. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi
ada tempat-tempat keluar huruf itu, makharijul huruf itu ada 5 ya. Yang untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sini di linknya. Nanti bisa dilihat makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf ya. Ada al-halqu, al-lisan, asyafatan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, A ini termasuk kategori makharijul huruf al-halqu ya, atau tenggorokan. Nah, tapi tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, atas gitu ya. Nah, huruf A ini di tenggorokan bagian bawah. Nah, ada 2 huruf di tenggorokan bagian bawah. Ada A sama H. Nanti kita akan kupas ya. A sama H-nya. Baik, di sini kita coba lantunkan, coba kita bacakan A ini dengan sebuah irama yang cukup populer ya. Yang cukup populer. Mari kita coba. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Ulangi. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Ya. A harus jelas. A cara pengucapannya mulutnya dibuka jadi enggak ngagerenyem. Apa ya bahasa Indonesia ngagerenyem, kalau bahasa Sunda ngagerenyem. Jadi enggak mau dibuka gitu mulutnya kayak gini. I u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Nah, baca Al-Qur'an enggak boleh seperti itu, tapi harus dibuka mulutnya. A ininya ditarik sedikit ke pinggir ya. Ujung bibir ini ditarik, kemudian mulutnya dibuka. A keluarkan dari tenggorokan bagian bawah. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Nah, bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke huruf ba. Huruf ba ini makhrajnya, tempat keluar hurufnya adalah di 2 bibir dirapatkan. Ba, tapi jangan sampai gini. Ba, itu nggak boleh. Atau ba, tapi biasa saja ba. Perhatikan bibir saya. Ba ya. Tadi a ba. Oke. Coba kita lanjutkan. Kita coba lantunkan. Babi bu babe. Ingat ketika sukun, ketika ketemu huruf mati maka harus dipantulkan karena sifat ba ini salah satunya adalah qalqalah ya. Ba. Jadi ketika huruf mati maka harus dipantulkan. Babe. Oke, kita coba ulangi. Babi bu babe. Bu bam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang selanjutnya huruf ta. Nah, ini makhraj ta, huruf ta ya. Ini huruf al-lisan atau huruf lidah. Ta ini huruf lidah. Tempatnya makhraj ya, coba lihat nih tangan, ibaratnya ini gigi. Kemudian di sini adalah gusi ke sini langit-langit. Maka ini lidah harus menempel ke pangkal gigi bagian atas nih. Tatitu ya, sehingga bukan di sini ta atau di tempat yang lainnya, tapi di sini. Tatitu ya, sebelum ke gusi-gusi ini ujung gigi, ini tengah gigi, ini pangkal gigi, maka di pangkal gigi di sini. Tatitu bat. Nah, kemudian ketika menemukan huruf ta mati atau ta sukun ya, ini harus ada desisan yang keluar karena salah satu sifatnya adalah hamas. Ketika ketemu dengan huruf ta yang bersukun gitu kan, harus didesiskan. Tatitu bat ya. Contoh misalkan di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, tadi ba sama tanya ini dikupas di sini. Tabbat yada. Jadi jangan sampai tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini salah ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Oke, ya teman-teman sekalian, coba kita lanjutkan lagi bacakan ininya dengan irama yang tadi kita sudah bacakan. Tatitu bat
tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Sekali lagi, tati tubat tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Bisa dipahami ya teman-teman sekalian? Nah, nanti silahkan teman-teman semua praktekkan dari a, ba, ta, dan satu lagi kita kupas huruf tha. Huruf tha, makhrajnya atau tempat keluar hurufnya sama, hampir sama dengan huruf ta, tapi perhatikan ada perbedaan. Kalau ta tadi di pangkal gigi, kalau tha ini di ujung gigi. Ta di sini, tha di sini, tha. Nanti di sini ada huruf tha, za ya. Kalau di sini da, ta ya. Ini tha, za, nanti insyaallah nanti kita akan bahas. Baik. Di sini tha. Hati-hati jangan sampai kita keluar juga, lidahnya menjulur keluar, gak boleh. Ini hanya nempel saja. Tha, tu. Nah, jadi di dalam huruf hijaiyah ada tha, ada sya, ada sa. Nah, ini harus dibedakan. Tempat hurufnya keluar hurufnya beda. Sehingga suara yang keluarnya pun berbeda. Tha, sya, sa. Tha, sya, sa. Tha, sya, sa. Satu lagi so. Itu berbeda. Nah, ini kita bahas dulu huruf tha. Tadi makhrajnya sudah tahu, ujung lidah menempel ke ujung gigi. Ujung lidah menempel ke ujung gigi. Baik. Kita coba lantunkan. Thati subat susa sanisasna minal musni masisa sanisa. Sekali lagi. Thati subat susa sanisasna minal musni masisa sanisa. Nah, teman-teman sekalian, itu dia makharijul huruf hijaiyah ya, yang harus kita ketahui, yang sudah kita pelajari dari a, ba, ta sampai ta. Insyaallah next di dalam video selanjutnya kita akan bahas huruf-huruf yang lainnya. Huruf yang tadi sudah kita pelajari, perhatikan a keluar hurufnya tenggorokan bagian bawah. Tempat keluar hurufnya tenggorokan bagian bawah. Ini a. Kemudian ba, dua bibir dirapatkan. Ba, dua bibir dirapatkan. Kemudian ta ujung lidah menempel ke pangkal gigi atas. Kemudian huruf ta ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman semua ajukan pertanyaan di grup atau ke admin ya.